밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Saripa dari kelas 2EA22 dengan NPM 112222785 akan membahas apa saja tipe di BMS dan rekomendasi software terbaiknya. Tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Bagi backend developer pasti sudah tidak asing lagi dengan pengelolaan data. Dengan adanya software di BMS, kalian bisa terhubung dengan database dan program aplikasi karena dengan di BMS bertindak sebagai interface. Database Management System atau di BMS merupakan alat yang bertanggung jawab untuk pembuatan dan pengelolaan data. Ini memungkinkan kalian memperbarui dan mengambil data saat itu juga menggunakan komen atau perintah tertentu. Cara menjalankan perintah tugas tertentu ini bisa menggunakan bahasa query yang paling umum digunakan adalah SQL. Sistem manajemen basis data ini singkatnya adalah alat pengelolaan basis data teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil data dari basis data utama. Intinya, di BMS bisa menghubungkan kalian sebagai user dengan database dan program aplikasi. Ada beberapa jenis dari DBMS yang harus kalian ketahui. Hierarchical DBMS. Hierarchical DBMS menyimpan data dengan hubungan seperti parent and child. Data akan tersimpan secara hierarki dan parent dapat memiliki banyak cabang child. Namun child hanya boleh memiliki satu parent saja. Contoh dari hierarchical DBMS adalah Iconic IBM Information Management System, Network DBMS. Pada network DBMS ini memiliki hubungan antar data yang lebih rumit, yaitu money to money. Jika kalian ingin mengakses data ini, memiliki berbagai cara. Contohnya software network DBMS ada Integrated Database Management System, Prima Database System, dan TurboMage Relational DBMS. Model Relational DBMS ini merupakan yang paling banyak digunakan karena salah satu termudah dalam pengoperasiannya. Model ini didasarkan pada normalisasi data dalam baris dan kolom tabel yang menggunakan model relasional, disimpan pada struktur tetap dan dimanipulasi menggunakan SQL. Object Oriented Model. Data pada Object Oriented Model di BMS disimpan dalam bentuk objek. Struktur yang disebut kelas yang menampilkan data di dalamnya ini adalah salah satu komponen di BMS yang mendefinisikan database sebagai kumpulan objek yang menyimpan nilai dan operasi anggota data. Nah, apa saja ya fungsi dari DBMS? Pertama, manajemen kampus data. Setiap perubahan yang terjadi pada data-data yang tersimpan secara otomatis dapat tercatat dalam kamus data. Ini dapat memberikan kalian keharusan memodifikasi semua program yang mengakses struktur yang diubah. Fungsi manajemen kamus data merupakan hal yang penting dari sistem DBMS. Kedua, manajemen penyimpanan data. Kalian tidak perlu lagi pusing-pusing untuk mendefinisikan dan memprogram karakteristik data fisik. Kalian bisa dengan mudah menggunakan DBMS untuk membuat dan mengelola struktur yang kompleks untuk keperluan penyimpanan data. DBMS juga berfungsi untuk menyimpan formulir entry data atau definisi layar terkait, definisi laporan, aturan validasi data, kode prosedural, struktur untuk menangani format video dan gambar, dan sebagainya. Ketiga, manajemen keamanan. Kalian tidak perlu khawatir jika data-data yang disimpan bisa bocor ke pihak yang tidak berkepentingan atau membahayakan. DBMS dirancang menciptakan keamanan bagi para pengguna dan privasi data. DBMS menerapkan aturan keamanan untuk menentukan pengguna mana yang dapat mengakses database, item data mana yang dapat diakses setiap pengguna, dan operasi data dalam membaca, menambah, menghapus, atau memodifikasi yang dapat dilakukan pengguna. Hal ini sangat penting dalam sistem database multi-user.
Berikutnya, apa saja ya rekomendasi di BMS terbaik untuk menyimpan dan mengelola data-data kalian dengan aman dan terpercaya? Pertama, Improvado. Improvado merupakan software di BMS yang sudah digunakan oleh perusahaan kecil maupun perusahaan besar untuk menghubungkan berbagai data. Ada 200 data lebih integrasi seperti BigQuery, Google Apps, Tableau, Excel, dan masih banyak lagi. Kedua, Microsoft SQL Server. Pilihan yang tepat untuk kalian yang ingin mempelajari di BMS. Microsoft SQL Server memiliki integrasi grafis yang khusus yang memudahkan penggunanya untuk menghemat waktu mempelajari di BMS. Terdapat juga teks gratis dan diagram yang dapat kalian buat dengan bantuan alat ini dan dapat dengan mudah ditambahkan ke perpustakaan proyek baru atau yang sudah ada. Ketiga, PostgreSQL. Kalian mau menggunakan di BMS secara gratis dan open source, kalian bisa mencoba PostgreSQL. Ini juga sangat cocok jika aktivitas bisnis harian kalian mengharuskan kalian untuk mengimpor, mengekspor data. PostgreSQL juga mendukung bahasa pemrograman seperti Python dan JSON, dan juga para penggunanya bisa bebas membuat basis data non-SQL. Yang keempat, MySQL. Software di BMS yang satu ini bisa meningkatkan produktivitas data berkecepatan tinggi dengan fitur lengkap. Dengan software ini, kalian bisa mendapatkan keamanan data dan skalabilitas database. Yang kelima, Amazon RDS. Amazon RDS adalah layanan database relasional yang juga merupakan salah satu alat di BMS terbaik. Amazon RDS memungkinkan kalian untuk mendapat koneksi aman yang khusus serta cara otomatis mencadangkan data kalian melalui fitur bawaan. Menariknya, kalian bisa membayar dengan metode sesuai permintaan, yaitu dapat langsung menghitung tagihan bulanan kalian dengan kalkulator bulanan sederhana AWS. Nah, itu dia rekomendasi-rekomendasi di BMS terbaik. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya teman-teman. Jangan lupa like dan share.